Udah ganteng, loyal, tajir lagi. Kalau kalian butuh apapun dan berapapun, tinggal ngomong ke aku. Ya? Oke. Serius? Serius. Nanti langsung aku transfer kalian. Mas Wira ini ya baik banget. Jelasin! Bisa nggak sih sehari aja nggak usah bahas uang? Tunggakan kamu banyak banget! Lama-lama aku tuh gak nyaman sama kamu. Tiba-tiba tuh ada WA masuk. Awalnya mengakunya memang dari pihak Dirjen Pajak. Dan ternyata itu aplikasi untuk mengendalikan atau Iya, istilahnya mirroring katanya. mirroring handphonenya ibu ya. Iya. Dan muncul ada aktivitas transfer 10 juta, 9 juta, 10 juta itu saya langsung kaget sih. Di situ baru saya sadar ternyata saya kena scam. Totalnya itu kurang lebih 53 juta. Sahabat, pernahkah kamu mengalami satu masalah rumah tangga yang begitu berat? Saat kepercayaan hancur, kondisi keuangan terasa menekan dan hati begitu lelah hingga tidak tahu kemana harus melangkah. Kita mengharapkan kondisi segera berubah dan kita merindukan pemulihan. Namun ketika masalah itu datang bertubi-tubi, kita seperti kehilangan arah, kekuatan, dan tidak ada lagi harapan. Seperti yang dialami oleh seorang sahabat yang rumah tangganya harus dihadapkan dengan hutang yang begitu besar, dihantam pengkhianatan hingga berada di ambang kehancuran. Bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Jawab dong, Pak. Jawab, Pak. Mas Wira, kamu tuh baik banget ya Mas ya. Iya deh, Mas Wira yang paling loyal di antara yang lain. Kamu tuh selalu ngebantuin kita tau Mas. Udah ganteng, loyal, tajir lagi. Ya, kalian nggak usah khawatir soal uang. Kalian butuh apapun tinggal bilang ke saya. Mas Wira ini ya baik banget. Pak, ini apa? Coba kamu jelasin, Pak. Jelasin! Bisa nggak sih sehari aja nggak usah bahas uang? Aku tuh baru pulang kerja, mah. Aku capek aku mah. Aku ini istri kamu. Harusnya kamu jujur. Kalau kamu buat kartu kredit, kamu ngomong, Mas. Bukan urusanmu. Ngerti? Tunggakan kamu banyak banget. Lama-lama aku tuh gak nyaman sama kamu. Aku mau tidur. Aku capek. Ah, Aku ini istri kamu, Pak. bodoh amat. Wira! Ayo keluar! Jangan ngumpet di ketiak istrimu. Malah keluar istrinya. Ini ada apa, Pak? Ada apa? Mana suamimu? Tapi ini ada apa, Pak? Tunggu sebentar, ini ada apa, Pak? Hanya ada apa ini? Lihat. Cepat, kasih Iya, keluar Pak. suamimu. Nanti saya sampaikan. Jangan sembunyi suamimu di dalam ya. Saya mohon, Pak. Bapak jangan Kalah teriak-teriak, kebanyakan. Pak. Keluarkan suamimu sekarang. Pak, saya mohon, Pak. Saya malu dengan tetangga, Pak. Nggak ada urusan sama tetanggamu. 1 minggu. Suami istri sekongkol di dalam. Pak, mohon, Pak. Jangan teriak-teriak. Oh, jangan teriak-teriak apaan? Ini Ingat kita kamu. udah banyak, jangan teriak kamu nih. Ya benar Ingat. aja kamu. Kasih tahu suamimu. 1 minggu ya. Ingat ya, 1 minggu saya kasih waktu ya. Saya ingat. Kalau tidak bayar, rumah ini saya sita.
Apa yang harus aku lakukan? Aku harus jual ini semua demi keutuhan rumah tanggaku, demi biaya sekolah anak-anak. Aku harus jual semuanya. Wah, ini lagi nih. Wira! Woi, Wira! Keluar kamu! Keluar kamu! Wira! Ah, ini dia nih. Kamu jangan jadi pengecut ya. Tenang dulu bang, tenang. Alah, tenang. Lihat utang kamu ya. Masih banyak banget nih. Saya tahu bang. Wira, Tenang dulu. Cari dari tadi. Iya, saya. Mana aja kamu? Jangan jadi pengecut. Utangnya dia. Iya bang. Sabar ya bang. Alah, sabar. tanya ke dia. Saya kasih waktu 1 minggu ya. Gue nggak suka habisin lu. Iya bang. Awas kamu. Iya bang. Bayar dong tanya ke dia nih. Di pengecut. Yes, Wira, ada apa? Pak, saya membawa surat pengunduran diri. Hari ini saya memutuskan untuk resign dari kantor ini, Pak. Saya sudah bikin malu kantor ini, Pak. Dan juga saya ingin menyelesaikan masalah hidup saya dengan benar tanpa membebani kantor ini. Ini suratnya, Pak. Tapi kamu tahu kan, kamu itu adalah aset di perusahaan ini. Kenapa? Nggak ada cara lain. Saya sudah pikirkan matang-matang, Pak. Dan ini adalah keputusan final yang saya harus lalui. Mohon diterima, Pak. Oke, kalau gitu nanti coba saya cek ya. Nanti saya juga akan bilang sekretaris saya dan bagian finance untuk siapkan segala sesuatunya buat kamu. Semoga bisa membantu kamu ya. Terima kasih, Pak. Dan juga saya minta maaf bila ada salah di kantor ini. Oke. Saya pamit izin, Pak. Ya. Gak dijawab. Mana sih Nancy? Begitu aku lagi butuh, dia pergi ninggalin aku. Aduh, gimana ya? Aku gak tahu lagi harus gimana. Aku udah berada dalam titik hancuranku. Utangku banyak, bahkan Nancy sekarang meninggalkan aku. Tuhan, aku tahu ini semua kesalahanku. Aku gak pernah bersyukur, Tuhan. Aku mempunyai istri yang baik. Dan kedua anakku yang pintar-pintar. Tapi aku melakukan kesalahan yang terbodoh dalam hidupku. Ampun Tuhan. Aku mohon ampun. Terlalu naif kalau saya bilang. Memberikan pinjaman dengan menggunakan kartu kredit dan akhirnya teman-temannya tidak bisa membayar. Waktu itu dia bercerita totalnya itu hampir 1M. 1M buat saya itu bukan jumlah yang kecil, buat saya itu besar sekali. Pada saat dia menceritakan itu saya seperti kayak disambur petir di siang hari ya. Karena saya nggak menyangka kalau dia tuh sampai berbuat seperti itu. Di saat yang bersamaan, badai boleh diizinkan lagi terjadi di mana mendapati ada suatu chatting di laptopnya yang berisi percakapan dengan seorang wanita. Dari situ semakin saya menyalahkan dia, semakin saya dalam hati saya tuh semakin saya kecewa. Dia yang mau menghancurkan rumah tangga kami ini.
Selain dia meminjamkan uang, lalu dia ada hubungan dengan wanita lain. Wah, itu buat saya sesuatu hal yang saya nggak terima pada saat itu. Pernah terbesit, buat apa saya mempertahankan keluarga ini. Saya kepengennya putus waktu itu. Ya Tuhan, aku ingin pergi dan meninggalkan laki-laki ini. Aku sudah gak kuat, Tuhan. Ma, Papa minta maaf. Selama ini Papa banyak salah. Dan juga Papa sudah putus kok sama wanita itu. Ini ada uang pesangon dari kantor Papa. Uang ini cukup untuk membayar lunas semua utang-utang kita, Ma. Aku tahu aku sudah menghancurkan hatimu. Tapi aku masih sayang kamu. Tuhan, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Pada saat itu saya tapi belum menerima permintaan maaf dia. Karena buat saya, ini adalah kesalahan dia. Dia harus bertanggung jawab untuk apa yang dia sudah perbuat. Rumah tangga saya berjalan seperti ya udah saya jalanin aja. Tanpa saya tahu arahnya kemana. Pokoknya selama itu saya tetap menuntut dia untuk dianya harus bertanggung jawab dan bertobat. Tuhan, aku sudah gak punya kekuatan lagi. Tolong tunjukkan aku jalan keluar yang terbaik. Setiap suami harus menjadi imam yang baik. Setiap istri harus menjadi penolong yang baik dan mau mengampuni suaminya. Apapun segala masa lalu kita yang tidak baik, karena Tuhan sudah mengampuni kita lebih dulu. Minta maaf ya, Ma. Aku tahu ini semua salah aku. Aku terlalu bodoh. Aku mengkhianati kamu dan anak-anak, Ma. Aku minta maaf ya, Ma. Maafin aku ya, Ma. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan merubah semua sikap aku. Baru kali itu saya melihat dia begitu menangis dan menyesal. Dan dia meminta maaf kepada saya untuk semua perbuatan-perbuatan dia yang mengecewakan saya. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Di situ saya benar-benar mencoba untuk mengganti cara pandang saya. Pertama kali saya lakukan adalah saya mengampuni suami. Di situ saya baru mengalami suatu perubahan. Masalahnya belum selesai. Tapi ada satu perubahan yang saya dapatkan. Di mana saya tidak lagi hidup di dalam cara pandang saya, rasa sombong saya. Kisah tadi mengingatkan kita bahwa kehancuran rumah tangga tidak selalu merupakan akhir. Di tengah luka dan pengkhianatan, Tuhan hadir dengan kasih-Nya untuk memulihkan hati yang mau merendah, mengampuni, dan kembali percaya. Di dalam proses itulah ada pemulihan dan harapan yang mulai perlahan-lahan timbul. Namun jika hari ini kamu sedang mengalami masalah rumah tangga yang begitu besar, luka yang sepertinya sulit disembuhkan, bahkan keuangan yang begitu menekan, kamu bisa bercerita kepada kami dengan menghubungi nomor yang di bawah ini. Kami siap untuk menemani perjalananmu, mendengarkanmu, dan mendukung kamu di dalam doa. Jangan ragu untuk menghubungi kami karena kamu tidak perlu melewati semuanya sendirian. Setelah ini kita akan ngobrol dengan seorang sahabat yang tertipu hingga terlilit hutang begitu besar. Hidupnya dihantui ketakutan karena dikejar-kejar oleh penagih hutang. Bagaimana ia melewati itu semua?
Mari kita ngobrol dengan dia. Halo Ibu Helen, welcome to Solusi. Thank you sudah sekali lagi datang ke tempat ini. Ibu akan bercerita bagaimana Ibu pernah mengalami satu kisah yang berat banget. Ibu jadi korban penipuan. Betul. Awalnya gimana? Apakah ini kan Ibu cerita ya bahwa Ibu ditelepon dari orang yang mengaku bahwa diri adalah orang pajak. Iya, betul. Awalnya apakah Ibu pernah memberikan nomor ke orang-orang tertentu atau memberikan informasi ke orang-orang tertentu sehingga pada akhirnya orang ini ada yang bisa menghubungi Ibu mengaku sebagai orang pajak? Oke, enggak sih. Saya enggak merasa memberikan nomor ke orang lain, tapi tiba-tiba tuh ada WA masuk. Awalnya mengakunya memang dari pihak Dirjen Pajak. Oke. Jadi kalau di pajak itu kan memang sedang ada pemadanan NIK atau KTP dengan dengan NPWP di Kortex gitu. Jadi dia mau konfirmasi itu bahwa saya perlu melakukan pemadanan tersebut. Coba Ibu buka Kortex gitu. Nah pas saya buka Kortex itu nggak bisa. Udah coba pakai password DJP ternyata berbeda, jadi kayak sudah terblokir gitu, yang harus di forgot password atau di reset gitu. Saya kasih screenshot itu ke dia, lalu dia bilang nanti ada yang akan menghubungi dari timnya dia gitu, dan itu langsung telepon. Oke, jadi setelah Ibu memberitahu bahwa nggak bisa masuk ke Kortex, beliau berkata nanti ada yang bantu. Iya. Oke, nah yang membuat Ibu pada akhirnya dari ragu-ragu jadi sedikit ada rasa percaya itu Bu? Apakah data-data yang dia punya itu? Iya, karena dia punya data saya lengkap. Jadi saya berpikir mungkin benar ya gitu. Dan ketika dia menelpon, ya saya iya aja sih dengan apa yang dia bilang. Jadi ketika Kortex itu tidak bisa, dia bilang kita coba menggunakan aplikasi namanya M-Pajak. Untuk bisa login ke Kortex itu gitu. Nah, waktu dia bilang seperti itu, ya udah dia minta saya share screen dulu. Jadi tujuan dia untuk share screen adalah untuk mengumpulkan data lebih lagi tentang Ibu seperti itu ya? Dari omongannya dia itu untuk memandu saya ke M-Pajak tersebut. Jadi dia juga menginstruksikan Ibu untuk menginstall aplikasi tersebut? Iya. Itu. Yang sebenarnya adalah aplikasi palsu. Betul, karena itu di luar dari Play Store. Jadi dia mengarahkan untuk bukanya dari Chrome, bukan Play Store. Lalu setelah aplikasi tersebut terinstall, Ibu buka? Ya, di situ saya suruh buat baru. Saya masukkan nomor yang terdaftar. Lalu dia bilang untuk password Ibu terserah, boleh samain dengan yang biasanya Ibu atau Ibu mau bikin baru. Dia bilangnya seperti itu. Itu mancing juga kayaknya ya? Iya. Supaya dia tahu password apa yang biasa Ibu pakai. Dan hari itu Ibu memasukkan password yang sama? Yang biasanya. Oke. Ya. Baik, disitulah pada akhirnya umpannya termakan ya Ibu ya? Iya. Nah, di titik apa akhirnya Ibu sadar ada yang tidak beres? Hari itu juga atau hari-hari setelahnya? Itu juga. Jadi saya selesai telepon itu sore ya, mungkin sekitar 4:30 atau jam 5 sore. Dan kebetulan saya memang sedang janjian sama teman saya pada saat itu. Jadi setelah saya telepon, ya karena saya udah janjian udah terlambat, ya udah saya fokus dalam perjalanan ke tempat ketemuan ini gitu. Udah ketemu, ngobrol-ngobrol, kita ketemu kayak di restoran, mau bayar, itu kebetulan memang saya yang mau bayarin duluan. Di situ saya baru sadar, ketika saya mau melakukan pembayaran. Jadi ketika saya buka aplikasi digital untuk bank, saya menggunakan bank saat itu, saya lihat saldo saya udah nggak ada. Dan muncul ada aktivitas transfer 10 juta, 9 juta, 10 juta, itu saya langsung kaget sih. Di situ baru saya sadar ternyata saya kena scam. Dan di titik itu Ibu sadar bahwa ini sebuah skema penipuan yang cukup masif ya? Iya. Oke. Ya Ibu, lalu setelah Ibu pertama kali ya menyadari bahwa ini sebuah skema penipuan, bahwa uang Ibu yang dalam rekening tersebut tinggal Rp9.000, apa respon Ibu pertama kali?
pertama kali nangis, shock, kaget. Saya langsung lari ke teman saya bilang, saya kena scam nih. Teman saya juga kaget. Kenapa? Nggak tahu, saldo hilang semua, saya bilang gitu. Terus saya buka, saya lihat, saya mau tahu gitu. Ini kok bisa ada 10 juta dari mana? Sedangkan pada saat itu saldo di bank saya itu memang nggak sampai 10 juta, sekitar 5.600.000. Di bank Jago tersebut? Iya, saya memang ada simpan uang di situ, ada 5.600.000. Kok ada lebih gitu? Saya bingung kan. Pas saya lihat dari mutasi, itu adalah pencairan pinjaman online. Ada 2. Yang satu adalah Shopee Pinjam, yang kedua adalah GoPay Pinjam. Jadi pencairannya masuk ke bank itu semua, lalu langsung dia pindahkan sama si scammer tersebut. Oke. Kira-kira totalnya berapa, Ibu? Totalnya itu kurang lebih 53 juta. Jadi skemanya lebih besar dari itu ya, mereka pakai data Ibu untuk meminjam uang dari pinjaman online. Iya. Dan tentu itu kan ada hutang ya yang harusnya Ibu tidak tanggung. Iya. Ibu harus tanggung gitu ya. Iya. Setelah itu apa yang terjadi, Ibu? Ibu menjalani hari-hari seperti apa hari itu? Ya saya berdoa aja sih. Pada saat itu sih malam sebelum tidur saya berdoa, saya berharap semoga saya dikuatkan. Terus ya saya cobalah melaporkan juga ke kepolisian, ke OJK, itu semua saya coba lakukan. Ditimpa kejadian itu tuh benar-benar bikin saya drop banget ya. Malam tuh kalau saya berdoa tuh saya nangis. Tuhan, saya tuh udah berusaha untuk sesuai dengan perintahmu lah gitu. Saya sudah berusaha nggak aneh-aneh, tapi kok masih diterpa seperti ini gitu. Curhatnya saya sama Tuhan aja, dan saya coba bener-bener oke, saya serahin. Walaupun ini sepertinya nggak tahu nih bakal selesai atau enggak, tapi saya coba jalanin, saya berserah aja udah. Jadi di malam-malam yang penuh dengan air mata itu Ibu datang kepada Tuhan, bercerita, mengungkapkan segala isi hati. Dan ketika melakukan itu, apa yang Ibu rasakan? Tentu kan masalahnya nggak langsung selesai. Ya. Tapi apakah ada rasa damai dalam hati Ibu? Pelan-pelan semakin hari berjalan sudah mulai merasa damai ya. Saya jalanin aja dan saya udah mulai merasa tenang. Saya cuma mikir Tuhan pasti punya rencana. Ya. Tuhan pasti punya jawaban, walaupun kita tuh nggak bisa mikir ini kayaknya nggak mungkin, tapi ya udah, saya beriman bahwa Tuhan nanti akan selesaikan suatu saat gitu. Ada nggak momen yang pada akhirnya membuat Ibu sadar bahwa sekalipun sepertinya sepi dan sendiri, Tuhan tidak pernah meninggalkan? Ada. Ternyata itu terselesaikan. Hutang tersebut? Iya. Saya juga nggak ngerti. Jadi ketika sudah mulai berjalan tagihan pertama, saya berpikir apakah saya perlu melakukan postingan gitu di sosial media saya. Sampai ada suatu saat tiba-tiba ada yang DM saya. Salah satu orang yang nge-DM saya, dia bilang seperti ini, selamat pagi Bu Helen, saya lihat di postingannya Ibu kena scam. Boleh saya bantu selesaikan salah satu tagihannya? Wow. Dia bilang seperti itu. Terus saya kasih, berapa menit kemudian ada notifikasinya di GoPay Pinjam saya, bahwa itu dilunasi semua. Bahkan Ibu nggak kenal sama sekali itu ya? Tidak. Dia tidak follow saya juga. Dan dia di privasi malah akunnya. Sampai sekarang nggak pernah kenal dan nggak ketemu? Nggak taunya 2 bulan kemudian hal terjadi pun sama untuk yang. Apa yang terjadi? Orang lain dia sama seperti yang pertama ya, bahwa dia melihat, mungkin karena dia melihat postingan viral, cukup viral,
Terus dia bilang kalau dia juga mau membantu. Dan itu kelar. Dan itu sebelum Natal. Rasanya saya seperti dapat hadiah Natal dari Tuhan Yesus. Padahal saya nggak minta, harusnya saya yang kasih hadiah untuk Tuhan Yesus karena dia ulang tahun gitu kan. Tapi dia melunasi itu semua, dia menggerakkan hati-hati orang tersebut. Dan di situ saya sadar bahwa memang Tuhan itu memang beneran ada selama ini loh. Saya percaya, saya imani gitu loh. Tapi saya nggak nyangka itu terjadi. Menurut saya cepat ya. Hanya sekitar 1-3 bulan itu kelar. Dia izinkan saya merasakan titik terendah saya. Dia izinkan saya merasa bahwa saya dikasih ujian yang sangat berat banget. Tapi ketika saya belajar untuk terus tetap berserah, saya nggak mau menyalahkan keadaan ataupun Tuhan, saya menyalahkan diri saya sendiri. Saya cuma minta, Tuhan berikan aku kekuatan supaya aku bisa menjawab kalau nanti didatengin debt collector. Itu aja doa saya. Saya nggak ada minta doa Tuhan kelarin ini, nggak. Yang saya minta adalah kekuatan aja. Saya sanggup jalanin ini. Tapi ternyata Tuhan kasih lebih dari itu. Sahabat, pernahkah kamu berada dalam titik di mana rumah tanggamu terasa goyah, keuangan hancur, dan membuatmu diliputi rasa khawatir hari demi hari? Kita mencoba bertahan, namun hati rasanya begitu lelah. Di saat seperti ini, kepada siapa kita bisa datang membawa setiap beban? Dan apakah kita betul menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih dan kuasa? Firman Tuhan dalam Mazmur 55 ayat 23 berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Di saat kekhawatiran itu memenuhi pikiran kita mencoba memikirkannya berulang-ulang dan menyelesaikannya dengan kekuatan kita sendiri. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Ketika kita berserah kepadanya, Tuhan dengan kasih dan anugerahnya meneguhkan langkah kita, menopang, juga memberi kekuatan dan kedamaian bahkan di dalam situasi yang sepertinya belum berubah. Namun jika hari ini kamu memikul beban yang begitu berat, mari bawa semuanya di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami mengakui bahwa seringkali kekhawatiran membuat kami berusaha dengan kekuatan kami sendiri, berjuang dengan pemikiran kami sendiri. Namun kembali kami bersyukur karena firman-Mu mengingatkan kami untuk menyerahkan segala kekhawatiran kami di bawah kaki-Mu. Tuhan, kami bersyukur bahwa beban terbesar kami yaitu dosa dan hukumannya sudah Engkau tanggung di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Sehingga hari ini kami bisa dengan berani dan penuh kepercayaan menaruh segala beban di hadapan-Mu. Tuhan, kami berdoa di tengah badai yang kami alami, berikan kami kekuatan, damai sejahtera, dan biarkan anugerah-Mu terus menopang kami untuk kembali melangkah. Bukan karena kami tahu bahwa situasinya baik, tapi karena kami tahu Tuhan yang baik itu memegang tangan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan sahabat solusi, jika hari ini kamu mengalami beban yang begitu berat dalam hidup, baik itu beban rumah tangga, beban pengkhianatan, luka, maupun beban keuangan, kamu bisa bercerita kepada kami. Yang kamu lakukan hanyalah menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Kami siap untuk mendengarkan ceritamu, menemani perjalananmu, dan mendukung kamu di dalam doa. Ingat, jangan pikul ini sendirian. Melalui program Solusi, kita bisa melihat betapa tangan Tuhan berkarya di hidup banyak orang, mengubahkan, memulihkan, dan meneguhkan. Dan kami rindu kamu jadi bagian dari karya Tuhan yang begitu ajaib. Kamu bisa mendukung dengan cara scan QR Code yang ada di layar kamu. Kami percaya setiap kontribusimu akan membawa setiap orang melihat kembali kebaikan dan karya Tuhan yang begitu ajaib di dalam hidup mereka. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu, dan apapun permasalahanmu di dalam Tuhan, pasti ada solusi.